Halo guys, welcome to my channel. Saya Agung Ramadan Ilhami dan di sini aku akan menjelaskan cara membuat program CNC menggunakan Sinutrain. Nah, kita akan membahas dua yaitu tentang milling dan latte. Kalian bisa pilih mesinnya tuh di use template. Nanti kalau masuk seperti ini mesinnya kalian pilih yang milling sama yang latte. Ini resolusinya bebas, terserah kalian nanti di fit. Sudah, karena saya sudah, kita langsung aja lihat di sini. Nah, jika sudah kalian akan memasuki tampilan seperti ini ya guys. Oh ya, jika kalian ingin memprogram menggunakan mesin CNC, kalian harus paham tentang koordinat, yaitu tentang X, Y, dan Z. Nah, untuk yang pertama kita atur si spindle startnya, kita di 100, terus di start. Yang speed startnya juga diatur ke 100, terus di start. Nah, jika sudah, kalian ke program manager, habis itu ke workspace, kalian pilih new, kalian bikin folder, bisa nanti kalian bikin file untuk si codingannya. Nah, di sini kita bikin dua cara, yaitu dengan cara G-code dan juga cara Shopmill. Untuk G-code kalian ke new, bisa pilih yang G-code. Kalau Shopmill nanti ke yang Shopmill, gitu ya guys. Nah, untuk yang G-code kita buka. Nah, untuk yang G-code awalnya kalian ketik dulu seperti ini, sama seperti yang saya ketik. Lalu ini kalian pilih cutternya. Nah, gambar tulisannya kan seperti ini ya guys, makanya kita pakai yang cutter 10. Nanti bebas, tapi saya ingin menggunakan cutter yang 10 karena lebih gampang. Di sini S, kalian tulis S itu RPM, bisa M3, bisa si F ini feed rate. Itu kalian bikin si bendanya, bisa ke various, pilih yang blank, ini dimasukin bendanya seperti ini saja. Kalau mau ngebikin yang sama seperti ya, itu kita atur si cutternya menuju ke X negatif 15, Y negatif 15, dan Z nya 500. Lalu itu kita turunkan si cutternya menuju Z negatif 2. Kemudian kita lakukan pemakanan menggunakan G42 dan G01. G42 itu untuk menggeser cutter ke kanan sejauh setengah diameter. Kalau G01 itu untuk pemakanan bendanya. Kalau G00 gerakan tanpa pemakanan. Itu kalian atur seperti ini, X0 5. Ini juga kemudian ke sini ini menggunakan G03. G03 yaitu untuk membuat membuat radius. Nah, untuk radiusnya tuh jika pemotongannya ke searah jarum jam, kalian menggunakan G02. Nah, jika pemotongannya berlawanan arah jarum jam, kalian menggunakan G03. Ini karena berlawanan, kita menggunakan G03. Kemudian si I itu adalah jarak si titik pusat lingkarannya terhadap sumbu X dari titik akhir si pahatnya. Kalau J itu sama seperti tadi, cuma jaraknya dari sumbu Y terhadap sumbu Y. Kemudian ini G01 lagi karena ke atas, lakukan seperti ini. G03 lagi ke 01, 3, 1, 3, karena bentukannya itu ada radius-radiusnya gini ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa ke balikin dari G42 itu menggunakan G40 ya guys, agar posisi cutternya tidak bergeser kanan dan kiri, menggunakan G40. Kemudian G00 balikin ke titik awal si cutternya, itu balikan ke Z500 untuk mengganti cutter, karena di sini ada kontur yang di dalam ini menggunakan lebarnya itu 5, jadi kita menggunakan cutter 5 aja. Kemudian untuk titik awalnya kita turunkan dulu cutternya menuju Z5, kemudian lakukan G42, G1, ini pemakanan juga. Kemudian ada G3, G03 lagi, G1, G1, G03, G02. Nah, nih G02 itu karena si ini arahnya tuh searah dengan jarum jam. Kalau ini kan berlawanan arah jarum jam, ini makanya menggunakan G3. Ini searah menggunakan G2. Ini ada kosong atau enggaknya itu sebenarnya sama aja ya guys, bebas, terserah kalian mau pakai 02 atau 2 aja, atau 03 atau 3 aja gitu. Nah, jika sudah mau ngebentuk kontur yang ini, kalian
tarik lagi cutternya menuju ke atas ke titik awal cutter agar aman. Kemudian jangan lupa ditulis M30 agar mesinnya bisa bekerja. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Nah, untuk simulasinya akan jadi seperti ini ya guys ya. Ini dipotong terlebih dahulu, kemudian di sini ada pemotongan lagi di dalam ininya membentuk huruf S. Sama seperti ini ya guys ya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kedua, menggunakan soft mill. Tadi caranya udah dijelaskan ya, new itu pilih yang soft mill. Kalau saya sudah ngebikin, jadi kita lihat juga. Nah, jika awalan kalian akan diarahkan ke program header. Ini kalian bisa atur saja seperti ini. Sama ini X itu panjang benda, Y1 lebar benda, Z itu ketebalan. Ini awalnya dibikin 00 aja, kalau X0, Y0, Z itu dibikin 0 aja. Oke, udah lanjut. Habis itu kalau udah kalian ke contour mill, pilih yang new contour. Dan habis itu new contour. Habis itu kalian masukkan kontur yang seperti ini. Ini untuk titik awalnya, ini menuju ke kanan, menuju ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Jika sudah, kalian bikin new contour lagi untuk bikin kontur yang kedua, ngebentuk si kotak radius di dalam ini. Nah, untuk bentukannya seperti ini. Ini titik awalnya, kemudian menuju ke kanan, menuju ke radius, ke atas, radius, ke kiri, radius, ke bawah, radius. Nah, gitu. Jadi kebentuk seperti ini, kotak berradius. Oke, jika sudah di accept, habis itu kalian ke spigot untuk yang luarnya ini, kontur luar, pemakanan kontur luar itu menggunakan spigot. Kalian masuk ke spigot, nanti akan muncul seperti ini. Nah, cutternya kalian masukkan diameter yang 10, sini bitrate sama RPM nya kalian masukkan aja, kalian bisa hitung sendiri. Ini kedalamannya -2, ininya 40% aja, jangan milimeter ya guys. Jika sudah di accept, habis itu kita buat kontur yang si S ini. Nah, kalian ke new kontur lagi seperti tadi biasa awal. Terus untuk konturnya itu bentuknya seperti ini, titik awalnya segini 12,5, 15, itu radius 7,5, ke kanan radius 7,5 lagi, ke atas radius 7,5, kiri radius ini 2,5 ya yang kecil, terus ke atas, ke kanan 2,5, kanan radius lagi, terus ini radius lagi, ini juga radius 2,5 ya guys. Radius ke kiri, radius ke bawah, kemudian radius ke kanan, radius ke bawah, radius ke kiri, radius. Nah, sudah terbentuk kontur huruf S seperti ini. Kemudian di accept. Jika sudah, kalian pilih yang pocket untuk membuat kontur di dalam untuk membuat kontur yang di tengah-tengah gitu guys. Jadi membuat kontur gini tuh kayak kolam gitu, membuatnya pakai pocket. Nah, nanti dalamnya akan muncul seperti ini. Untuk cutternya kalian pilih yang 4 aja ya guys, karena saya pernah nyobain yang 5 itu error nggak tahu kenapa, jadi pilih yang 4 aja. Untuk bitrate nya segini, RPM nya bisa dihitung juga sama bitrate nya. Ini sama kedalamannya -2 sama ini 40%. Nah, kemudian ini untuk starting pointnya kalian pilih yang manual, XS nya 15 sama yang S nya 15 agar starting itu di sini. Ini sudah kalian accept. Habis itu kita lihat simulasinya. Nah, untuk simulasinya akan seperti ini ya guys ya. Dia akan memotong secara perlahan-lahan, membentuk kontur yang kita buat tadi secara perlahan, satu-satu gitu guys. Jadi lebih teratur dan lebih mudah sebenarnya pakai yang ini soft tone tuh guys daripada G-code. Oke, milling selesai. Habis itu kita akan ngebahas ke yang bubut. Kita ke mesin, shutdown dulu mesin si millingnya. Nah, jika sudah keluar, kalian buat mesin yang pakai demo latte. Seperti tadi ya di awal sudah dijelasin caranya. Kemudian kalian play di demo latte-nya. Kemudian tunggu saja. Jika sudah masuk,
Tampilannya kan seperti ini ya guys ya, dan kita atur si spindle start sama quick startnya sama seperti tadi 100 sama startnya juga 100. Baik, kemudian nyalakan kemudian program manager. Di sini kalian buat new, bikin folder lagi sama seperti tadi, dan bikin file untuk codingannya jika sudah. Oh ya, kalau di Bubut ini juga bisa ngikut sama Softone, Softone kalau di Bubut. Tapi karena keterbatasan waktu, kita menggunakan yang Softone aja karena lebih mudah. Ya, kita bisa lihat di Softone. Untuk cara pembuatannya itu sama kayak tadi ya, buat di filenya sama kayak yang di mailing. Dan awalan kalian akan menuju ke sini kayak gini ya. Untuk program headernya, oh ya, gambar kerjanya bentar. Nah, gambarnya tuh jadi seperti ini ya. Di diameter terbesarnya kan ini 40, kita juga bikin 40, panjangnya di sini 100, kita lebihkan aja dari 150, negatif ya, jadi 150. Kemudian ini yang panjang total, ini panjang yang tidak tertekan kalau si ZB ini. Dan udah seperti ini RPM nya kalian bisa hitung sendiri. Jika sudah, kalian accept, terus ke kontur, ke contour tool, new contour, namanya bebas terserah kalian untuk buat seperti ini. Untuk starting pointnya di 12,8, enggak di 0 karena kita akan ngebuat template. Nah, kemudian ini buat cross agar mencamper, di sini X sama Z nya diisi begitu aja, dan di sini ke kiri, ke atas, bercamper lagi ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kiri, dan ada radius terakhirnya. Baik, kemudian di accept. Kemudian kalian ke stock removal, terus buat seperti ini. Ini untuk toolnya kita menggunakan yang finishing T35A. Ini machiningnya pakai yang gini, ketiga dan gini. Oke, lanjut kita accept. Kemudian di sini kita buat kontur lagi ya guys. Buat kontur ini tuh agar tadi kan awalnya pas kita ngebuat tuh di sini tuh masih seperti ada chamfer, nggak terpotong, jadi kita akan potong lagi menggunakan kontur yang ini. Buatnya seperti ini, titik awalnya ini kanan ke atas. Ya sudah, di stock removal lagi, dengan menggunakan yang cutter untuk alur ya guys, karena agar bisa terpotong secara sempurna dengan yang alur saja. Kita menggunakan pemakanan yang jangan terlalu besar ya guys, mesti RPM nya disesuaikan aja, disesuaikan aja. Nah, untuk pemakanannya juga disesuaikan, jangan terlalu dalam untuk makannya. Oke, sudah di accept. Kemudian karena di sini ada alur dan ada ulir, kita buat dengan menggunakan turning groove untuk membuat alur. Nah, untuk settingannya seperti ini. Cutternya kita pilih yang bronze cutter Mr. 3A. Ini titik awal, diameter awal, diameter yang akan dibikin alur. Ini Z0 titik awal alur, ini lebar alur, terus ini kedalaman alur, ini pemakanan alurnya mau berapa, ini jumlah alurnya dibikin satu aja. Ini machiningnya yang gini. Oke, lanjut kita bikin ulir. Untuk ulir kita menggunakan thread ya guys ya. Ini kita masuk aja. Nah, si toolnya itu menggunakan yang threading tool _2. Tabelnya kita menggunakan asymmetric. Terus ini kan menggunakan M16, nanti disuruhnya M16. Nah, jika sudah, kita masukkan RPM nya, terus ini machiningnya segini, linear. Ini karena ulir luar menggunakan external thread, dan ini diameter awalnya 15,8. Kenapa 15,8 enggak 16? Karena dari M16 itu bakalan ulirnya itu adalah 15,8. Nah, kemudian jika sudah,
kalian atur seperti ini cat 1 panjang ulirnya, ini titik awal ulir, ini jarak kawat ulir dari sumbu cat, ini jarak kawat ulir dari awal, ini keluarnya ulir, di sini kedalaman ulirnya, ini diameter derajat si ulirnya, ini kedalaman pemakanan. Nah, ada ini jarak dari atas ya guys, juga sudah kalian set. Kemudian karena kita tadi kan terlalu panjang tuh 150, nah yang dibutuhkan 100, yang dibutuhkan tuh 100, kita di fitur cut off. Nah di fitur cut off kalian bisa lihat menggunakan seperti ini. Untuk toolnya kita menggunakan cutter yang 3A, F nya 0,1, RPM nya 200 ya, kalau seperti ini ya guys ya. Nah juga sudah, kita akan lihat simulasinya. Nah simulasinya akan jadi seperti ini guys. Oke, pemakanan secara perlahan-lahan ya guys, seperti pada mesin bubut kita kan tidak boleh makan secara langsung karena itu juga akan mempengaruhi si pahat, bisa rusak. Nah ini guys yang saya maksud tadi, yang tidak terpotong secara sempurna menimbulkan chamfer. Kita potong lagi menggunakan pahat alur ya guys ya. Nah seperti itu, beres. Ini pembuatan alur dan pembuatan ulir. Kemudian di sini, nah ini jadi terpotong, jadi si diameter ini tuh udah 100 dan sudah terpotong secara sempurna. Oke, begitu saja guys penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Segitu saja dari saya, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Bye bye.